Ya kalau dulu itu seperti dari sini. Kalau sekarang hanya ya adalah cuma ingin dilihat anak soleh. Jadi tidak terlalu berdampak kepada bangsa Anda itu. Kalau dulu bisa seperti sambaran petir. Jadi kalau zaman dulu mungkin masih memegang benar-benar memegang dengan dari hatinya. Iya, dari hati. Jadi ketika mungkin satu kali dalam melakukan lantunan azan itu seperti gelombang petir. Iya. Kalau sekarang hanya seperti tiupan angin. Tidak ada efek. Tidak ada efek karena mereka tidak dari hati. Iya. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Semoga yang selalu menonton di channel kami diberi kelancaran rezekinya, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya, diselesaikan semua permasalahannya, kemudian diistiqomahkan dalam ibadahnya maupun istiqomah dalam beramaliyah yang sudah ketemu dengan amaliyah. Dalam video kali ini, konten kali ini akan membahas tentang sesuatu yang kita kenali, yang mungkin umum, yang mungkin kita sering dengar dalam ranah masyarakat maupun ranah yang lainnya. Itu tentang bahasa Indonesia apa sih? Pamali artinya apa sih? Elok. Pamali artinya pantangan ya. Pantangan kan sering kita kalau melakukan sesuatu katanya pamali atau tidak boleh maupun ada sesuatu dari makna yang tersirat dari hal itu yang tidak maupun tidak diberitahu oleh orang tua khususnya. Kita akan cari tahu makna-makna maupun dari arti tersebut dari sisi gaibnya dengan mediator Mas Teguh Triyono. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berbahasa Indonesia, bisa. Semua yang menghalangi untuk bicara, semua yang menghalangi untuk berbicara. Jika ada kata yang merusak, jika ada yang kotor, yang berbohong, semua efeknya, semua selamat malam. Nggih. Pakai bahasa Indonesia. Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Selamat malam. Mbah, namanya siapa? Agung Rekso. Agung Rekso. Nggih. Atau Ki Banyuwangi. Ki Banyuwangi. Dari Banyuwangi atau hanya julukan saja? Julukan saja, bukan dari Banyuwangi berarti. Dari mana berarti tadi? Saking Jawa Timur. Anda dari Jawa Timur? Jawa Timur, Banyuwangi. Tapi bukan dari Banyuwangi Anda. Tepatnya di mana tepatnya? Tepatnya ya. Di Alas. Di Alas. Alas mana? Bukan
Purwo katingai tangga di alas Purwo. Ngendi? Belakang bukitnya. Belakang bukitnya. Glamour. Aku adonan aku tarik umroh. Nah ini saya mau mencari tahu ini yang tentang pamali itu sebenarnya emang ada sesuatu dari misalkan jangan duduk di depan pintu nanti bakal gimana itu sebenarnya dari sisi gaibnya itu ada atau hanya sebagai apa peringatan agar tidak menghalangi orang untuk masuk. Iya. Itu sebenarnya apa atau ada emang dari gaibnya ada enggak? Sebenarnya tidak. Terkadang dari pikiran mereka. Dari pikiran mereka. Iya, yang terlalu percaya dari orang dulu. Itu sebenarnya teguran atau hanya pengingat saja? Tapi ada juga yang dari alam. Ada yang dari alam. Iya. Misal kalau malam-malam jangan keluar. Jangan keluar. Iya, kalau pada apa itu yang maghrib. Iya. Jangan keluar. Tidak boleh. Kalau dari gaibnya kenapa tidak boleh itu? Ya nanti bisa. Ya adalah. Bisa kami ambil. Apa karena pergantian alam, pergantian waktu? Ya. Dunia bangsa gaib lebih mudah terbuka semakin lebarnya pada waktu. Tapi dulu waktu sebelum ada apa itu yang kalau berisik itu adan iya itu lebih mudah. Iya. Kenapa lebih mudah? Karena tidak ada yang mengganggu kami. Kalau ada seperti itu kami harus berhati-hati. Iya. Sampai sekarang atau hanya zaman dulu yang mungkin murni tidak ada sesuatu? Ya dari zaman dulu. Dari zaman dulu sampai sekarang? Iya. Sekarang pun masih berdampak ketika ada orang yang melantunkan azan. Iya. Saya kira itu tidak ada. Tapi bedanya kalau dulu itu seperti dari sini. Kalau sekarang hanya ada adalah cuma ingin dilihat anak soleh. Jadi tidak terlalu berdampak kepada bangsa Anda itu. Kalau dulu bisa seperti sambaran petir. Jadi kalau zaman dulu mungkin masih benar-benar memegang dengan dari hatinya. Iya, dari hati. Jadi ketika mungkin satu kali dalam melakukan lantunan azan itu seperti gelombang petir. Iya. Nah, kalau sekarang hanya seperti tiupan angin. Tidak ada efek. Karena mereka tidak dari hati. Iya. Itu kan dari alam. Kemudian yang dari orang-orang tua yang kadang sering memberitahukan jangan singsat bangsa Indonesia jangan bersiul di malam hari. Itu kan kata orang tua kan sering kan jangan bersiul di malam hari. Itu katanya mengundang jin. Itu sebenarnya betul apa tidak? Tidak. Itu seperti kayak berisik. Iya, orang dulu tidak suka kalau malam-malam berisik. Sukanya keheningan. Karena mungkin dulu masih erat dengan adat ya. Banyak orang tirakat. Jadi itu hoak kalau pakai gaib. Iya. Hanya teguran halus biar anak atau orang itu tidak bersul lagi. Kemudian ketika anak gadis menyapu tidak bersih, katanya suaminya brewokan atau inilah banyak jenggot apa gerakan gimana itu sebenarnya iya atau itu enggak itu? Iya. Tidak. Tapi itu sering kali itu. Sering banget. Itu hanya orang tuanya supaya anaknya jadi rajin. Anaknya jadi rajin. Iya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi hampir semua orang yang sering mengatakan jangan seperti ini seperti itu nanti pamali
Pamali jangan ya. Iya. Kebanyakan itu hanya sebagai peringatan atau menasehati. Tapi kalau makan jangan di pintu. Kalau makan jangan di pintu, kenapa? Makan nyandung, mau tumblek. Tidak. Ada mangan, itu kan cara peringatan juga tuh. Iya. Kalau dari yang benar-benar pamali atau peringatan yang mengandung bangsa kalian itu, selain dari adzan maghrib jangan keluar atau berkeluyuran di luar rumah, itu apa saja itu yang sering kali berkaitan dengan gaib? Ya, Seperti tidak boleh mengambil daun tidak boleh mengambil daun kalau malam hari. kalau malam hari. Iya. Itu kenapa? Karena bisa jadi itu daun adalah rumah seperti kami. Bisa saja mungkin ketika orang itu mengambil, Iya. itu penghuni Anda, bangsa Iya. Anda. Bisa-bisa nanti ketika mengambil bisa jadi sakit maupun Ya, lainnya itu. bisa kecelakaan. Seperti kalian, jika rumah kalian dihancurkan tiba-tiba, apa kalian akan diam saja? Ya, Pasti kalian akan marah. kalau tidur lagi tidur yang marah, aku tak ketimbun. Mati. Iya mati. Kencing di pohon sembarangan. Ini kencing di pohon sembarangan tuh, kalau dari gaibnya bagaimana? Seperti saya tadi bilang, bisa jadi di pohon itu atau daun itu ada orang. Oh, ada orang Iya. atau penghuninya. Nah, iya. Tapi kalau dari ilmiah, nah, ini ada itu ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu apa namanya? Dari pengetahuan manusia. Misalkan di pohon kan Iya. ketika siang hari itu akan menyerap oksigen. Iya. Nah, pasti ketika ada orang di sedang bersender, pasti akan tertidur karena sudah menarik oksigen jadi sejuk. Nah, kemudian ketika di malam hari, Iya. pohon itu akan berebut oksigen dengan manusia. Ketika orang berkencing di situ loh, kemudian terjadinya pingsan, karena pingsannya orang itu kalau dari ilmiahnya itu karena karena berebut oksigen. Kan di malam hari kan oksigen kan menipis, itu jadi pingsan atau jadi kejang karena berebut dengan pohon itu bener atau dari gaibnya itu memang ada gangguan dari gaib atau ilmiah ya? Itu gangguan dari gaib. Gaib bukan ilmiah kan. Kalau ilmiah kan ilmu Tidak mungkin Tuhanmu menciptakan Iya. kurang dari seorang yang diciptakan. Jadi tetap ada dari gaibnya karena Iya. manusia sempurna daripada makhluk hidup yang lainnya. Iya. Tidak tahu itu kenapa Tuhan itu menciptakan kalian lebih sempurna, padahal kalian banyak yang sembrono. Oh, apa iya? Iya. Sembrononya gimana sih? Nah, itu seperti tadi kamu bilang, pohon dikencing. Pohon tinggi makhluk pas sama makhluk hidup ya. Iya. Cuma tidak bernyawa saja. Tidak dikasih roh. Iya. Iya, saya kira itu tak pikir-pikir ilmiah juga, tapi kadang gaib juga. Tapi kalau dari pandangan gaib kan? Gaib itu. Oh ya udah. Bukan naruh takon. Oh iya, kadang kan ketika ada seseorang yang menunjuk ke arah makam, Iya. kuburan katanya harus langsung Dijilat. dijilat, maupun kalau nunjuk harus gini atau gini. Itu sebenarnya kalau dari gaibnya bagaimana? Atau hanya sebagai tata Ya, tata karma tata karma. seperti kamu ketika Sopan menunjuk santun orang saja. tua. Bagus tidak kalau kamu menunjuk orang tua seperti ini? Oh, itu hanya sebagai Iya. sopan santun saja karena Iya. mungkin kan peristirahatan terakhir, Nah, tempat peristirahatan terakhir di itu. situ kan banyak sebangsa kami. Kami dengan manusia kan lebih tua kami. Oh,
Iya. Emang lebih tua dari Anda berarti? Iya, manusia lebih. Saya kira Anda ya iya benar, Anda mungkin lebih dulu di dunia, tapi kan para roh, para nafilah sudah ada di surga sana, itu bagaimana loh? Anda halo. Ya. Bisa. Nggak bisa menjawab. Ya udah. Anda tak muslimkan masuk Islam mau enggak ini? Saya tawarkan, saya beri sebuah anugerah hidayah kepada Anda biar Anda tidak terkena dampak dari orang yang pamali. Islam. Iya. Kok bisa iya itu bagaimana? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda pahami? Ya, seperti bercahaya semua. Seperti bercahaya semua, menyejukkan atau memberikan kedamaian? Tenang ya. Ya udah, ikuti kata-kata saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Punya pasukan enggak? Saya punya kerajaan. Kerajaan di mana? Oh, yang tadi di sana. Iya. Banyuwangi. Di mana sih? Bukit Gunung. Bukit Jawa Timur. Jawa Timur. Di belakang bukit. Belakang bukit Alas Purwo. Ya. Jangan dikasih tahu tepatnya, nanti pasti ada yang datang. Oh, ya enggak, kan Anda nanti kan kita muslimkan. Jadi ketika Anda ke sana ya Anda siap-siap dulu toh. Siap Anda menyerbu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua terima kasih ya. Dampak efek yang ada di sini semua dibawa, kemudian nanti Anda tugas di kerajaan Anda yang tadi, semua anak buah Anda, kemudian Anda tugas di sana, syiar di sana. Ketika ada orang yang berbuat musyrik atau bertindak melakukan sebuah pesugihan maupun sebuah tindakan kemusyrikan, Anda langsung bertindak ya. Salam dulu dan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, jadi kesimpulannya kan pamali mungkin bisa diartikan itu sebagai pengingat atau sebagai teguran agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Kalau gaibnya mungkin juga ada, tapi tertentu ya, seperti tadi kan mungkin ketika waktu azan jangan keluar rumah pada waktu maghrib itu. Katanya kalau dari sisi gaibnya itu membuka masih berkeliaran jin-jin maupun gaib-gaib yang lain, jadi lebih mudah jin itu masuk ke dalam orang itu. Nah, kalau dari sisi dari teguran atau maupun peringatan kan waktu sholat kok masih berkeliaran atau main ya, itu kan tidak boleh toh. Sebaiknya kan bergegas kita menuju ke masjid maupun musola itu. Itu saja dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, dicermati, dipahami setiap kalimatnya.
setiap katanya agar tidak menjadi salah paham satu sama lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu.